Gak ada yang menyangka makanan yang biasa kita santap dengan lahap ternyata bisa mengiris ginjal seperti sajam. Gara-gara makan jengkol beberapa jam kemudian satu keluarga nyaris saja kehilangan nyawa mereka. Gak ada zat berbahaya lain, hanya sepiring jengkol yang berubah jadi zat pengancam nyawa. Tubuh mereka merasakan sakit yang luar biasa. Awalnya semua orang mengira itu hanya salah makan. Sampai akhirnya ginjal mereka pun hampir berhenti bekerja. Pernah nggak sih teman-teman bayangin bahwa satu porsi makanan bisa menyebabkan gagal ginjal parah dalam hitungan jam? Mungkin ini saatnya kita bertanya, seberapa baik kita sebenarnya mengenal makanan yang kita anggap makanan biasa? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Teman-teman pasti nggak pernah membayangkan bahwa makanan yang kita sukai bisa berubah jadi zat berbahaya yang mengancam keselamatan nyawa kita. Hari itu ada satu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan dua orang anak sedang sarapan bersama. Dalam hitungan jam suasana rumah yang tadinya damai, tenang berubah jadi penuh kepanikan. Tiba-tiba aja nih, satu persatu anggota keluarga tersebut merasa nyeri yang luar biasa di perut dan di pinggang. Bisul pusing, mual, dan muntah-muntah hebat. Awalnya mereka mengira ini hanya salah makan dan berharap nantinya bisa sembuh sendiri dengan minum teh tawar panas dan juga minum air yang banyak. Tapi makin lama gejala yang mereka alami itu semakin parah. Puncaknya, waktu anak sulung mereka tiba-tiba saja terjatuh dan kejang-kejang, disusul dengan anak bungsu mereka. Udah pasti ini membuat kedua orang tua anak ini sangat-sangat panik. Mereka keluar teriak-teriak minta pertolongan tetangga. Para tetangga pun berdatangan, mereka berusaha menolong dengan menekan-nekan perut anak-anak ini agar mereka bisa muntah-muntah dengan harapan apapun itu yang menyebabkan mereka kesakitan luar biasa bisa keluar. Tapi lama-kelamaan nih teman-teman, anak-anak itu malah nggak sadarkan diri dan masih kejang-kejang. Akhirnya keluarga tersebut pun dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh tetangganya. Dan sampai di sana ternyata kedua anak itu sudah dalam kondisi yang sangat kritis teman-teman. Mereka berdua harus mendapatkan perawatan super intensif di rumah sakit dengan diagnosis gagal ginjal akut. Sementara kedua orang tua anak-anak tadi hanya merasa tubuh mereka lemas karena terlalu banyak muntah. Tapi kondisi mereka dengan cepat pun stabil. Dokter sempat bertanya kepada orang tuanya, apa yang keluarga mereka lakukan sampai ada kejadian seperti ini? Apa sebelumnya mereka mengkonsumsi sesuatu yang kira-kira membahayakan? Sambil menangis, kedua orang tua tersebut berkata, kalau mereka tuh tadi hanya makan nasi dengan lauk lalapan, jengkol rebus, dan juga sambal. Dan tadi malam mereka juga makan lauk yang sama kok, tapi nggak kejadian apa-apa, baru tadi pagi ini aja. Karena hal ini berubah menjadi kasus masuknya zat berbahaya ke dalam tubuh secara nggak wajar, pihak yang berwenang pun dihubungi untuk melakukan penyidikan. Ketika pihak yang berwenang datang ke rumah keluarga itu, mulailah tetangga berbisik-bisik. Dan petugas yang berwenang memeriksa seakan-akan itu tempat kejadian perkara satu tindak kejahatan. Sempat ada yang curiga teman-teman, kok lauk jengkol yang dimakan itu sengaja diberi zat berbahaya oleh orang yang dendam atau iri ke keluarga itu. Tapi masalahnya keluarga tersebut dikenal sebagai keluarga yang sangat-sangat baik. Keluarga ini gak pernah macem-macem, gak pernah ada masalah yang sangat berarti dengan warga sekitar. Pokoknya tipikal keluarga yang damai lah. Pihak yang berwenang pun mengisi rumah tersebut dengan sangat-sangat teliti. Tapi saat itu gak ditemukan hal mencurigakan apapun. Gak ada bisa ular, gak ada zat berbahaya lain yang mencurigakan. Dan satu-satunya tersangka adalah jengkol yang keluarga itu makan. Jengkol ini sebenarnya mengandung asam jengkolat atau jengkolic acid. Pada jengkol mentah yang gak diolah dengan benar, maka kadar asam jengkolat itu bisa sangat-sangat tinggi.
Dalam tubuh nanti asam jengkolat itu nggak diolah dengan sempurna dan akan dibuang melalui ginjal. Dalam keadaan urin yang pekat dan asam, misalkan orang yang malas minum, asam jengkolat akan membentuk kristal-kristal yang tajam. Bentuknya itu kok dibayangkan seperti jarum atau serpihan kaca. Nah, kristal ini teman-teman akan menyumbat saluran ginjal dan bisa juga menyumbat saluran kemih bagian bawah. Ini mengakibatkan terjadinya gangguan aliran urin. Kristal yang tajam menyebabkan kerusakan pada ginjal. Terjadilah peradangan, rasa nyeri, pembengkakan pada ginjal, sampai bisa juga terjadi kebocoran protein dan cairan tubuh ke dalam urin. Ditandai dengan urin yang ada proteinnya dan juga berwarna kemerahan. Gejala ini biasanya muncul antara 2 sampai 12 jam setelah memakan jengkol dalam jumlah yang berlebihan. Gejala yang muncul antara lain yang pertama nyeri pinggang, nyeri saat akan berkemih, urin berwarna merah, keruh atau bahkan kental karena adanya kebocoran cairan tubuh. Pada gejala lanjut bisa juga terjadi pembengkakan tubuh, mual, muntah, penurunan kesadaran, dan puncaknya gagal ginjal permanen. Pada kasus tadi, orang tua kedua anak yang kritis merasa sangat-sangat bersalah. Mereka tuh juga heran karena selama ini beberapa kali mereka makan jengkol tapi nggak pernah kejadian apa-apa kok. Aman-aman aja. Dan ternyata teman-teman, saya tanya lebih lanjut, jengkol yang mereka makan barusan itu adalah jengkol liar. Bapak dan ibu kedua anak tadi menemukan tumbuhan jengkol liar yang tumbuh di tepi sawah. Mereka metiklah beberapa untuk dijadikan lauk dengan cara direbus dan dimakan dengan sambal. Dan mereka sama sekali nggak mengira teman-teman kalau jengkol liar itu ternyata lebih berbahaya daripada jengkol pasar. Jengkol liar tuh biasanya berukuran lebih kecil, keras dan rasanya lebih pahit. Ini disebabkan adanya kadar asam jengkolat yang terkandung itu jauh lebih tinggi daripada jengkol biasa. Untuk perbandingan, jengkol yang dijual di pasar itu dipanen dari jenis jengkol yang bagus. Bibitnya aja dibudidayakan secara khusus, dengan cara perawatannya baik dan juga dipanen saat sudah benar-benar matang. Benar-benar dilihat ini sudah matang dan layak konsumsi atau belum. Selain itu juga dipilih berdasarkan rasa dan kualitasnya. Nah, sementara nih jengkol liar nggak dikendalikan usia panen dan kualitas buahnya. Tapi sering banget orang yang nggak tahu main petik aja karena mudah didapat dan juga gratis. Biasanya untuk lauk. Padahal nih kalau nggak diolah dengan benar, banyaknya asam jengkolat yang masuk ke tubuh bisa mengancam nyawa. Kalau misalkan kita mau makan jengkol liar, sebaiknya yang pertama harus direndam dulu semalaman. Air rendamannya dibuang, besoknya direbus dulu sekali. Sampai mendidih, air rebusan pertama dibuang. Tapi jangan langsung dimakan, direbus lagi dengan air rebusan kedua yang masih bersih. Sampai mendidih, nah barulah bisa dimakan. Nah jangan lupa, setelah itu setelah kita makan jengkolnya harus minum air putih yang cukup. Dan gak semua orang itu sebenarnya boleh atau bisa makan jengkol. Ada juga nih orang-orang yang harus menghindari makan jengkol. Itu pertama, orang dengan riwayat batu ginjal, juga penderita gagal ginjal kronis, orang dengan riwayat infeksi saluran kemih, juga anak-anak sebaiknya jangan dikasih dulu karena organ dalam mereka biasanya lebih sensitif dari orang dewasa. Selain itu, anak-anak yang malas minum dan kecenderungan urin yang asam sebaiknya jangan dikasih jengkol. Kalau dimakan dengan cara mengolah yang benar dan jumlahnya wajar, sebenarnya nih jengkol punya berbagai manfaat kesehatan, termasuk buah yang bergizi. Pertama, jengkol itu punya kadar protein yang tinggi. Gunanya memperbaiki jaringan tubuh, menunjang pertumbuhan otot, dan membantu sistem imun. Jengkol yang diolah dengan baik dimakan dengan jumlah yang wajar itu adalah sumber protein nabati atau tumbuhan yang sangat-sangat bagus. Jengkol juga kaya zat besi dan bisa menambah stamina dan mencegah anemia. Kulit juga biji jengkol mengandung senyawa flavonoid dan juga polifenol, zat anti radang, antioksidan, menangkal radikal bebas penyebab penuaan dan juga kanker. Selain itu, jengkol juga mengandung kalsium dan fosfor. Jengkol bisa jadi obat, bisa juga jadi zat yang berbahaya. Semuanya tergantung jumlah, cara makan, dan siapa yang memakan. Pokoknya itu harus sangat-sangat diperhatikan ya teman-teman. Ada juga kasus lain di mana ada 4 orang pemuda sampai kehilangan nyawa setelah minum miras yang dioplos dengan jengkol. Ya, teman-teman nggak salah dengar.
Mereka ini mencampur jengkol yang sudah direbus dan ditumbuk ke dalam miras oplosan yang akan mereka konsumsi. Kenapa? Karena banyak orang menganggap campuran jengkol dalam miras itu akan menambah sensasi melayang. Katanya nih, miras yang mereka minum kalau dicampur jengkol akan terasa lebih hangat dan efeknya juga akan jauh lebih mantap. Padahal, miras oplosan itu sudah mengandung pertama, alkohol yang sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Kalau digunakan untuk industri, di mana efeknya berkali-kali lipat dan bisa menyebabkan berbagai macam gagalan organ. Dan salah satu efeknya menyebabkan kebutaan permanen. Selain itu ada juga campuran kimia lain seperti obat nyamuk, spiritus, atau cairan membersih lantai. Alkohol terutama jenis metanol atau etanol industri yang sering digunakan dalam miras oplosan dapat menyebabkan pertama, asidosis metabolik, kondisi di mana tubuh menjadi terlalu asam. Yang kedua, kerusakan hati dan juga ginjal, menyebabkan dehidrasi berat, penurunan kesadaran dan depresi sistem saraf pusat. Orangnya bisa nggak sadar, kejang-kejang dan kehilangan nyawa. Alkohol ini juga bersifat diuretik, membuat tubuh kehilangan cairan secara lebih cepat. Dan kerusakan ginjal yang dialami akan jauh lebih parah karena alkohol bisa langsung merusak sel-sel ginjal atau istilahnya nefrotoksik. Di saat yang bersamaan jengkol juga akan merusak secara mekanis berupa kristal-kristal tajam yang tadi. Kombinasi ini menjadi double hit effect pada ginjal. Ginjal dihantam berkali-kali dan mempercepat gagal ginjal akut. Gejala yang dialami udah pasti akan jauh lebih berat dan juga lebih cepat. Inilah yang menyebabkan para korban dengan cepat kehilangan nyawa mereka. Teman-teman, ada banyak banget hal di dunia ini yang mirip-mirip jengkol. Kayaknya biasa, bahkan menyenangkan, enak. Tapi kalau kita lalai sedikit saja, itu bisa membahayakan nyawa kita. Ini bukan hanya soal makanan, tapi soal kebiasaan, soal pengetahuan, dan juga soal kewaspadaan. Dan buat saya sebagai dokter forensik ini adalah pelajaran ya teman-teman. Kalau tubuh kita itu nggak pernah berbohong. Bahkan ketika semua orang mengira ini cuma makanan, tubuh akan memberi jawaban lewat luka, lewat cairan tubuh, lewat ginjal yang nggak bisa lagi menyaring racun. Karena sudah cedera sampai rusak. Nggak semua yang berasal dari alam itu aman untuk dikonsumsi tanpa pengetahuan yang cukup. Jangan anggap remeh makanan kelihatan biasa. Karena bisa jadi nih hal itu mengandung bahaya yang tersembunyi. Tubuh kita punya cara berbicara ketika terjadi bahaya. Dengarkan dan tanggapi sesegera mungkin, jangan sampai terlambat. Mengolah bahan makanan dengan benar itu bisa menyelamatkan nyawa, bukan sekedar membuat rasanya enak. Jangan pernah mencampurkan makanan atau minuman dengan cara-cara nggak masuk akal hanya demi sensasi sesaat. Kayak tadi, mengoplos miras oplosan yang udah dioplos tadi dengan jengkol. Waspadai juga kebiasaan yang turun-temurun tapi belum tentu sesuai dengan kondisi kesehatan pribadi kita. Kita lah yang paling mengenal kondisi tubuh kita, bagaimana cara kita merawat diri, jangan sampai semuanya terlambat. Karena ingat, satu tindakan sembrono aja bisa membawa petaka bagi seluruh keluarga. Keselamatan dalam makanan bukan hanya soal rasa, tapi soal cara pikir yang bijak dan juga bertanggung jawab. Saya Dr. Stefani, terima kasih sudah menonton episode ini dan semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua.